DPRD DIY belum lama ini menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penjelasan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 atau Raperda APBD DIY tahun 2025. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi yang didampingi Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman, Imam Taufik, dan Umaruddin Masdar. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD dan Kebijakan Umum APBD tahun 2025, pemerintah daerah telah menetapkan tema pembangunan, yaitu pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. Berikut jalannya Rapat Paripurna DPRD DIY, penjelasan Gubernur DIY tentang Raperda APBD DIY tahun 2025. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat pada hari ini diselenggarakan berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 28 Oktober 2024 dengan acara penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Nota Keuangan Rancangan APBD DIY tahun anggaran 2025 tersebut dalam acara nomor 41 tahun 2024. Peserta rapat yang kami hormati, sekarang marilah kita memasuki acara rapat paripurna hari ini, yaitu penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap bahan acara nomor 41 tahun 2024. Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kami mohon untuk menyampaikan penjelasan Gubernur dimaksud. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna untuk bersama-sama mengikuti penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 berpedoman pada Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kebijakan Umum APBD KUA dengan nota kesepakatan nomor 3/KSP/8/2024, nomor 61/K/DPRD/2024, dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS dengan nota kesepakatan nomor 4/KSP/8/2024, nomor 62/K/DPRD/2024 tertanggal 15 Agustus 2025. Dokumen Kebijakan Umum APBD atau KUA yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD tahun 2025 untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2025. KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 akan menjadi arah serta pedoman bagi seluruh instansi di pemerintah daerah DIY dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA program, kegiatan, dan subkegiatan yang dianggarkan melalui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD DIY tahun 2025 mengusung tema pembangunan, yaitu pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan. Kreatif dan inovatif bermakna bahwa kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada, serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki tujuan agar peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2025 dirumuskan prioritas daerah DIY sebagai berikut. 1. Penurunan tingkat kemiskinan. 2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak. 3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta. 4. Penurunan ketimpangan antar kelas sosial antar wilayah. 5. Penguatan good governance pada berbagai tingkatan. Dan 6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman, dan tentram. Dengan kebijakan yang diarahkan pada percepatan pembangunan dan peningkatan SDM sebagai pendukung pertumbuhan yang berkualitas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, di mana pertumbuhan berkualitas dapat dimaknai sebagai pertumbuhan yang merata dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat, maka berkenaan dengan hal tersebut dan ditopang dengan asumsi kondisi regional DIY, diperoleh asumsi dalam RAPBD DIY tahun anggaran 2025 adalah: 1. Pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,3 sampai 5,8%. 2. Inflasi berkisar antara 3,1% sampai 3,8%. 3. Tingkat kemiskinan sebesar 10 sampai 10,5%. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Kebijakan umum pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah telah menyusun regulasi dan mempersiapkan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan ketentuan pada undang-undang tersebut. Kebijakan belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun subkegiatan. Belanja daerah diutamakan untuk memenuhi mandatory spending, yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang serta pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
Kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas, serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan, khususnya pada masing-masing kabupaten kota secara administratif. Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah, khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai badan usaha milik daerah atau BUMD dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit dengan mengedepankan layanan terbaik kepada masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia. Berikut ini kami sampaikan secara garis besar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 yang telah kita sepakati bersama. Dalam RAPBD tahun anggaran 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 5,21 triliun rupiah yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 1,68 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 3,52 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 7,60 miliar rupiah. Adapun rencana belanja daerah sebesar 5,40 triliun rupiah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi direncanakan sebesar 3,76 triliun rupiah, belanja modal 610,30 miliar rupiah, belanja tidak terduga 15 miliar rupiah, dan belanja transfer sebesar 1,01 triliun rupiah. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah tersebut di atas, terjadi defisit sebesar 189,95 miliar rupiah dan direncanakan dibiayai menggunakan penerimaan pembiayaan daerah, di mana kemampuan keuangan daerah yaitu pendapatan daerah ditambah penerimaan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan adalah sebesar 5,51 triliun rupiah. Pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 189,95 miliar rupiah, terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 298 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 108,04 miliar rupiah. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Demikian gambaran secara garis besar rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah-daerah istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Kami berharap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ini dapat segera dibahas dan disetujui bersama, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DIY segera dapat dilaksanakan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah pidato pengantaran Gubernur DIY tentang Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 atau Raperda APBD DIY tahun 2025. Agenda DPRD DIY berikutnya adalah pandangan umum fraksi tentang penjelasan Gubernur DIY mengenai Raperda APBD DIY tahun 2025. Sehari setelah rapat paripurna, penjelasan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tentang Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 atau Raperda APBD DIY tahun 2025, DPRD DIY menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DIY Nur Yadi yang didampingi Wakil Ketua Budi Waljiman, Imam Taufik dan Umaruddin Masdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini dihadiri oleh anggota Dewan sejumlah. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini terselenggara berdasarkan keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD DIY pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 dengan acara pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau RAPBD DIY tahun anggaran 2025 tersebut dalam beracara nomor 41 tahun 2024. Peserta rapat paripurna hormati, perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna pada hari ini adalah kelanjutan dari rapat paripurna tanggal 30 Oktober tahun 2024 mengenai penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 tersebut dalam acara 41 tahun 2024. Marilah kita mulai dengan acara pertama, yaitu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi. Kesempatan pertama kami berikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepada juru bicaranya dipersilakan. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta atas penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam perspektif fraksi PDI Perjuangan adalah dokumen politik yang membuat tentang rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang nantinya perlu mendapatkan persetujuan DPRD. Oleh karena itu, usulan Raperda tentang APBD tahun 2025 harus mampu memberi gambaran political will dari pemerintah daerah tentang rencana program pembangunan daerah yang hendak dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai sebuah jalan menuju terwujudnya tujuan mensejahterakan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD dan kajian umum APBD tahun 2025, pemerintah daerah telah menetapkan tema pembangunan, yaitu pembangunan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. Dari tema pembangunan tersebut di atas, kami melihat bahwa pembangunan daerah
menekankan pada tujuan pencapaian pertumbuhan ekonomi inklusif yang dimaknai sebagai sebuah peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran. Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya sekedar dimaknai pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran, namun juga membuka akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengakomodasi kepentingan dari kelompok rentan pembangunan antara lain masyarakat miskin, kaum disabilitas, lansia, perempuan dan anak, serta kelompok masyarakat terdampak lainnya dari adanya pembangunan. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang dalam kebijakan umum APBD tahun 2025 menetapkan prioritas daerah di antaranya penurunan angka kemiskinan dan penurunan ketimpangan antara kelas sosial dan antar wilayah, yang tentunya dalam kerangka upaya mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keperpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan merupakan niat mulia yang patut kita dukung bersama sebagai bentuk pengabdian kita semua kepada Tuhan, kepada bangsa, dan kepada tanah air. Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuk orang miskin. Itu yang dikutip dari Bung Soekarno tanggal 23 Oktober 1946. PDI Perjuangan berpandangan upaya penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi membutuhkan peran kolaboratif dari pemerintah, DPRD, serta sektor dunia usaha, terutama badan usaha milik daerah atau BUMD yang mampu menyerap produksi masyarakat sebesar-besarnya, sehingga skema pemberdayaan masyarakat berada dalam master plan yang berkelanjutan. Fraksi PDI Perjuangan juga menyambut baik penetapan prioritas daerah, penguatan good government, serta pada berbagai tingkatan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah melaksanakan tugas pelayanan publik demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kesempatan berikutnya kami berikan pada fraksi Partai Gerindra. Silakan. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Raperda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025 dalam berita acara nomor 41 tahun 2024. Setelah membaca anggaran pendapat dan belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 25 dalam berita acara nomor 41 tahun 2024, ada beberapa hal yang kami memohon penjelasan lebih lanjut, antara lain: 1. Kemiskinan dan ketimpangan wilayah merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, apa langkah strategi yang akan ditempuh dan ditargetkan dalam waktu pencapaiannya? 2. Guna mendukung program pemerintah dalam program makan bergizi gratis, perlu adanya dukungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berupa membangun budaya makan sehat, bersih, bergizi, dan aman, sekaligus membangun kultur istimewa. Apakah memungkinkan adanya kegiatan pembudayaan pola makan sehat, bersih, bergizi, dan aman? 3. Strategi seperti apa yang diterapkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam APBD tahun 2025 dalam penguatan UMKM guna mewujudkan pariwisata berbasis ekonomi kreatif? Selanjutnya, fraksi Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta
mendukung adanya payung hukum yang mengatur dan menjadi acuan dalam pelaksanaan sebagaimana di dalam Raperda Anggaran dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 nomor 41 tahun 2024. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga apa yang kita upayakan mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesempatan berikutnya kami berikan pada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada juru bicaranya dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap nota keuangan rancangan anggaran belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, nota keuangan RAPBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 sangat strategis karena memasuki masa keempat bagi Pemda DIY dalam perencanaan RPJMD DIY 2022-2027 dan merupakan pembahasan RAPBD yang pertama bagi anggota DPRD DIY untuk periode 2024-2029. Kita bersyukur tahun ini 2024 merupakan tahun politik. Agenda pemilihan legislatif dan presiden telah terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya kita akan menyongsong agenda politik pilkada serentak yang di DIY dilaksanakan untuk pemerintah kabupaten kota. Kita berharap kepala daerah yang terpilih nantinya akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Amin. Tema pembangunan tahun 2025 yaitu pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi inklusif. Fraksi PKS mengapresiasi tema pembangunan ini. Semoga target yang direncanakan bisa tercapai, seperti penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama pada sektor unggulan, yaitu pariwisata, pertanian, koperasi, dan UMKM, yang lebih difokuskan pada kawasan selatan dan juga upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa kondisi ekonomi makro daerah Istimewa Yogyakarta seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, angka inflasi yang terkendali, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, diharapkan kondisi ini stabil pada tahun 2025. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik yang akan mendorong kesejahteraan warga DIY. Setelah melalui pembahasan di fraksi, kami akan memberikan beberapa catatan ataupun pertanyaan terhadap nota keuangan RAPBD DIY tahun 2025 sebagai berikut. 1. Perkiraan inflasi sebesar 2 sampai dengan 4% pada tahun 2024 termasuk tinggi dibandingkan tahun 2023. Mohon penjelasan langkah-langkah untuk pengendalian inflasi pada tahun 2025. 2. Pertumbuhan ekonomi yang direncanakan tumbuh antara 5,3 hingga 5,8%, sektor mana saja yang diharapkan tumbuh positif, dan sektor mana yang pertumbuhannya akan melambat, dan kebijakan antisipasinya seperti apa? Mohon penjelasannya. 3. Mohon penjelasan langkah-langkah strategis dan inovatif pemanfaatan barang milik daerah atau aset daerah, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat menaikkan pendapatan asli daerah. 4. Mohon penjelasan target indeks Williamson dalam tahun 2025 sebesar 0,438, selisih 0,003 dibandingkan dengan target APBD 2024, dan program apa saja untuk mengatasi ketimpangan wilayah di DIY. 5. Mohon penjelasan program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD 2025. Berapa persen alokasi anggaran dan programnya. 6. Mohon penjelasan kebijakan option pajak kendaraan bermotor atau PKB
biaya balik nama kendaraan bermotor di DIY, dan berapa yang disalurkan pada masing-masing pemerintah kabupaten kota pada tahun 2025. 7. Mohon penjelasan kebijakan makan gratis yang menjadi tanggung jawab Pemda DIY dan kesiapannya yang direncanakan dimulai pada Januari 2025. Yang terakhir, mohon penjelasan belanja subsidi pada APBD 2025 sebesar 96 miliar, lebih besar dibandingkan dengan belanja subsidi pada tahun 2024 pada PT Trans Jogja. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PKS Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap RAPBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dipersilakan. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna yang kami hormati, setelah membaca dan mencermati penjelasan DPR Gubernur DIY atas RAPBD DIY tahun 2025, maka izinkan kami fraksi PKB memberikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Sesuai dengan tema pembangunan daerah istimewa Yogyakarta tahun 2025 adalah pengembangan sektor unggulan yang kreatif, inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Fraksi PKB menyampaikan aspirasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan jajarannya telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD DIY tahun 2025. Di samping itu pula, fraksi PKB menggarisbawahi dasar-dasar pertimbangan penyusunan RAPBD, prioritas sasaran serta program menjadi perhatian utama dalam pembangunan tahun 2025. 2. Tema tersebut tentu dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang DIY dalam mengatasi kemiskinan, juga ketimpangan di DIY. Kualitas SDM menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing untuk menghadapi tantangan global. Selain itu, peningkatan produktivitas sektor unggulan yang dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi wilayah, terutama di era kompetitif saat ini. Maka dari itu, menurut kami, FKB mengusulkan agar prioritas sasaran serta program mengarah pada peningkatan SDM. Mohon tanggapan. 3. Selanjutnya, apakah rekomendasi LHP BPK terhadap APBD tahun 2023 telah dilaksanakan seluruhnya pada APBD tahun 2024? Jika belum, FKB menyarankan untuk rekomendasi LHP BPK terhadap APBD tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti agar ditindaklanjuti pada APBD tahun 2025. 4. Pada APBD tahun anggaran tahun 2024, pendapat daerah ditargetkan sebesar 5.839 miliar rupiah, sedangkan APBD tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar 5.217 miliar rupiah, atau berkurang sekitar 622 miliar rupiah, atau turunnya sebesar 10% dengan kondisi pendapatan daerah yang demikian. Maka strategi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin dan sahabat yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PKB Dewan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penjelasan Gubernur
DIY Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada fraksi Partai Golongan Karya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, Saudara Gubernur, dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya terhadap RAPBD DIY tahun 2025, fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa APBD ini merupakan wujud dari rasa tanggung jawab kita bersama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dengan wujud APBD yang partisipatif, APBD yang akuntabel, APBD yang transparan dalam rangka kita bersama punya rasa tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, juga sebagai wujud dalam rangka kita memberikan pelayanan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah, di mana gubernur adalah sebagai unsur pembantu pemerintah pusat. Oleh karena itu, tema yang sudah dibuat dalam rangka penyusunan pembangunan dalam APBD 2025 ini tidak lepas pula dengan RPJMD kita. Kemudian kepada kita bersama berharap tentu di dalam perwujudan APBD ini bisa bersama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya itu kami mohon izin Pak Pimpinan, pertanyaan dari fraksi Partai Golongan Karya tidak kami bacakan satu persatu, menjadi bagian lampiran dalam kami menyampaikan pemandangan umum ini untuk mendapatkan tanggapan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang perlu kami sampaikan terakhir, bahwa setelah melalui tahapan penjelasan gubernur, pertama, 2, rapat penjajakan, 3, pencermatan yang dilakukan oleh fraksi, maka fraksi Partai Golongan Karya berpendapat RAPBD ini layak untuk dibahas dalam tahapan berikutnya. Demikian apa yang kami sampaikan. Apabila banyak salah dan kurang, tentu kami mohon maaf yang secukupnya. Pemandangan umum ini ditandatangani oleh Ketua, Saudara Sarip Guska Laksana Sarjana Hukum, Sekretaris, Saudara Suwardi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada jurubicara fraksi Partai Golkar. Kesempatan berikutnya kami berikan pada fraksi Partai Amanat Nasional. Dipersilakan kepada juru bicaranya. Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional terhadap rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Sidang paripurna yang saya hormati mencermati penghantaran dan penjelasan gubernur terhadap rancangan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025, maka izinkan kami untuk menyampaikan pertanyaan maupun usulan terhadap rancangan dimaksud sebagai berikut. Fraksi PAN menanyakan kepada Bapak Gubernur skema umum alokasi anggaran jika dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan anggaran mandatory spending yang harus dilakukan oleh pemerintah DIY, di mana jika kita cermati lebih mendalam, komposisinya adalah fungsi pendidikan sebesar 24,53%, infrastruktur pelayanan publik sebesar 31,46%, dan belanja pegawai sebesar 29,29%,
secara keseluruhan telah menembus 85% lebih. Sementara porsi anggaran tersebut dalam RAPBD tahun 2025 belum mengalokasikan anggaran makan bergizi sehat. Mohon penjelasan terkait dengan kebijakan strategis dalam merespon mandatory spending tersebut. Yang dua, terkait agenda rutin untuk pengurangan tingkat kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka, pengurangan kesejahteraan pendapatan atau indeks Gini, pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Fraksi PAN menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan pemerintah DIY untuk mengurangi angka kemiskinan secara progresif dalam memenuhi target sebesar 10% sampai 10,5% tersebut. Demikian pula dengan langkah-langkah strategis apa saja yang dilakukan pemerintah DIY untuk indeks Gini dan indeks Williamson tersebut. Kami mencermati target pengurangannya relatif sedikit sekali. Yang kedua, apakah postur anggaran dalam rancangan APBD DIY tahun anggaran 2025 ini sepenuhnya dengan mendukung target-target tersebut, mengingat mandatory spending telah menghabiskan banyak sekali anggaran. Mohon penjelasan Gubernur. Terkait pendapatan daerah, fraksi PAN mencermati terhadap pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2025. Pada rancangan APBD tahun 2025 diproyeksikan sebesar 5.217 miliar sekian, berkurang sebesar 622 miliar sekian, atau turun sebesar 10,66% pada tahun 2024. Target ini lebih rendah dari RAPBD tahun 2024 sebesar 6.329 miliar sekian. Mohon penjelasannya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PAN atas pembahasan rancangan peraturan daerah DIY tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat khilaf dan penyampaian pemandangan umum ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada jurubicara fraksi Partai Amanat Nasional. Kesempatan terakhir kami berikan pada fraksi Nasdem PPP PSI. Kepada jurubicaranya dipersilakan. Pemandangan umum fraksi Nasdem P3 PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penjelasan Gubernur DIY tentang nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar kehadapan forum yang mulia ini sebagai berikut. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa rancangan kerja pembangunan daerah tahun 2025 mengusung tema pengembangan sektor unggulan yang kreatif dan inovatif menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam RKPD tahun 2025 disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD tahun 2022 sampai dengan 2027. Dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat, rencana pembangunan jangka panjang, serta isu-isu strategis yang aktual, serta memperhatikan rancangan RKP tahun 2025. Fraksi Nasdem P3 PSI memperhatikan bahwa dokumen kebijakan umum anggaran, pendapatan, dan belanja daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD tahun 2025 untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025
KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 akan menjadi arah pedoman bagi seluruh instansi di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, program dan kegiatan yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025. Fraksi Nasdem, P3, PSI menilai dan merujuk regulasi yang menjadi landasan hukum dalam proses penyusunannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Nota Keuangan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta 2025, bahwa rancangan APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 ini disusun berdasarkan struktur APBD sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kelompok belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, dan kelompok pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Fraksi Nasdem, P3, PSI telah mencermati pidato penjelasan Gubernur tentang Nota Keuangan RAPBD tahun 2025. Kami berpendapat dari paparan perangkaian yang ada di dalam rancangan tersebut, fraksi Nasdem, P3, PSI mencatat khususnya tentang estimasi pendapatan daerah yang menjadi sumber bagi proses pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu harus menjadi fokus kita semua, bahwa asumsi dasar yang digunakan dalam proses penyusunan RAPBD 2025 adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan angka kemiskinan. Bila ketiga komponen tersebut menjadi acuan dasar dalam penyusunan, maka tentu akan memberikan profil postur APBD 2025 yang moderat. Kami menyoroti angka kemiskinan yang ditargetkan berada di kisaran 10 sampai dengan 10,5. Meskipun itu merupakan langkah positif, kami ingin menekankan pentingnya strategi yang komprehensif dalam penanganan kemiskinan. Apa saja strategi konkret yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Kami berharap ada fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta, yang dapat memberdayakan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Saudara pimpinan rapat, Saudara Gubernur, seluruh hadirin yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Nasdem P3 PSI terhadap penjelasan Gubernur tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025 dalam bahan acara nomor 41 tahun 2025. Kami sampaikan terima kasih kepada jurubicara Partai Nasdem, P3 dan PSI. Peserta rapat paripurna yang hormati, seluruh fraksi DPRD DIY telah selesai menyampaikan pemandangan umum fraksinya, sebagaimana telah kita dengarkan bersama. Kepada fraksi atas nama pimpinan Dewan, kami mengucapkan terima kasih. Demikian pemandangan umum dari 7 fraksi yang ada di DPRD DIY terhadap penjelasan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025. Diharapkan proses penetapan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2025 berjalan lancar dan dalam implementasinya benar-benar mensejahterakan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta.